Halo semuanya, selamat datang di videonya Siska. Setelah minggu lalu kita membahas Q&A tentang jurusan perawat, kali ini aku mau bahas tentang buku-buku untuk mahasiswa perawat. Mana aja sih buku yang harus kalian punya dan gak harus kalian punya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita simak penjelasannya. Check this out. Mengingat jurusan perawat memiliki waktu dan proses yang panjang dalam pendidikannya, maka perawat dituntut untuk memiliki 4 komponen utama. Apa aja sih? Yang pertama critical thinking, yang kedua knowledge, yang ketiga skill, dan yang keempat attitude. Keempat hal inilah yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa perawat selama di bangku kuliah. Dan dalam perjalanannya ada juga nih beberapa buku-buku penuntun yang harus dimiliki. Langsung aja ke buku yang pertama. Buku Ajar Anatomi. Buku ini memberikan pengetahuan tentang bagian anatomis tubuh manusia yang bertujuan sebagai relevansi antara pengetahuan dalam melakukan pemeriksaan. Dalam pendidikannya, untuk memahami buku ini, mahasiswa perawat perlu menerapkan teknik hafalan. Buku kedua, Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia. Secara teori, anatomi merupakan ilmu yang mempelajari bagian tubuh makhluk hidup dengan cara dipotong dan dilihat melalui mikroskop. Sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi organisme dan pengaturan tubuh makhluk hidup. Jadi, penjelasan di buku ini berfokus pada sistem organ tubuh manusia seperti sistem integumen atau sistem kulit, sistem persarafan, sistem endokrin atau kelenjar dan hormon, dan juga berbagai sistem yang lainnya. Buku yang ketiga. Untuk buku yang ketiga, aku nggak punya contoh bukunya karena sebelumnya juga aku nggak beli. Aku cuma fotokopi dari buku yang ada di perpustakaan, lalu karena udah aku cari bukunya nggak ada, jadi aku kasih contoh gambarnya aja. Buku ini nantinya berisikan tentang teori dan konsep praktik keperawatan, dan akan dijelaskan juga mengenai ilmu sejarah keperawatan, siapa penggagas utamanya, lalu beberapa penerapan metode ilmu keperawatan beserta penemunya, dan gak ketinggalan juga langkah-langkah pemeriksaan fisik dan panduan kompetensi. Buku keempat adalah buku tentang kamus keperawatan. Buku ini berisikan tentang istilah penting keperawatan, khususnya istilah medis. Penjelasannya juga lebih simpel sehingga bisa dipahami dengan cepat karena bersifat ringkasan. Kali ini juga aku nggak punya contoh bukunya karena sebelumnya aku nggak beli, jadi langsung aja aku kasih contoh gambarnya kayak gini. Selanjutnya kita langsung ke buku yang kelima. Kali ini adalah buku tentang patofisiologi. Di sini aku punya 2 jenis buku patofisiologi. Yang pertama ini adalah buku dari Pearce and Wilson. Lalu yang kedua, di sini aku punya buku dari Elizabeth J. Corwin. Kayak gini contoh bukunya. Nah, patofisiologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab dan akibat dari suatu penyakit. Sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem fungsi tubuh. Jadi, patofisiologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang adanya perubahan atau gangguan pada sistem fungsi tubuh yang disebabkan oleh penyakit dan dijelaskan secara rinci, mulai dari asal-muasal penyakit, proses perjalanan penyakit, hingga akibat yang disebabkan oleh penyakit tersebut. Lanjut kita ke buku yang keenam. Di sini ada buku diagnosis keperawatan. Di sini aku pakai yang versi Nanda ya. Nah, buku ini membantu kita untuk membuat keputusan secara klinis. Jadi, perawat pasti akan dihadapkan pada situasi di mana dia harus mengambil keputusan berdasarkan dengan kondisi pasien pada saat itu. Nah, buku ini membantu kita untuk membuat keputusan secara klinis yang tentunya didasari oleh beberapa komponen, proses penyusunan, dan teknik dokumentasi. Lanjut ke buku yang nomor 7. Selanjutnya adalah buku tentang keperawatan medikal bedah. Buku ini memberikan penjelasan tentang konsep penyakit pada orang dewasa, baik secara anatomi, fisiologi, dan patofisiologi,
yang juga disertai dengan penata laksanaan. Dan asuhan keperawatan apa sih yang cocok untuk mengatasi permasalahan pada pasien tersebut. Untuk kali ini juga aku nggak ada bukunya, jadi aku kasih contoh gambarnya kayak gini. Dan langsung aja kita lanjut ke buku yang ke-8. Kali ini adalah buku panduan tentang dokumentasi asuhan keperawatan. Di sini aku punya 3 buku, yang waktu itu aku pakai versi Nanda, kayak gini. Jadi bukunya ada 3 edisi, kayak gini. Nah, jadi untuk di tahun 2021 ini ada 2 versi. Jadi yang pertama ada 3S dan 3N. Untuk 3N itu adalah Nanda. Lalu bedanya dengan Nanda apa? Pertama, kita bahas dulu tentang 3S. Jadi 3S ini ada 3 jenis buku, yaitu SDKI, SLKI, dan SIKI. Untuk SDKI, kepanjangannya adalah Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Lalu SLKI adalah Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Sedangkan SIKI adalah Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Nah, jadi buku panduan dokumentasi 3S ini adalah buku yang dibuat oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI. Aku nggak punya contoh bukunya, jadi aku kasih contoh gambarnya kayak gini. Selanjutnya aku akan bahas tentang 3N atau buku yang biasa disebut dengan Nanda. Nanda itu sendiri adalah North American Nursing Diagnosis Association yang memiliki 3 jenis buku kayak gini. Yang secara keseluruhan itu dimulai dari buku diagnosis keperawatan dulu dari Nanda, lalu diikuti dengan buku NIC-NOC. Jadi, NIC itu sendiri adalah Nursing Intervention Classification, selanjutnya adalah NOC atau Nursing Outcomes Classification. Nah, jadi kedua buku ini baik dari yang 3S ataupun 3N, keduanya sama-sama sebagai buku panduan untuk melakukan dokumentasi asuhan keperawatan. Untuk perbedaannya ada di jumlah domain. Untuk penggunaan buku Nanda, ini domainnya jauh lebih banyak dan jauh lebih spesifik. Sedangkan untuk 3S, domainnya jauh lebih sedikit dan lebih ringkas. Untuk penggunaannya, jauh lebih bagus yang mana tergantung dari sistem pendidikan kamu. Jadi para dosen ini lebih cenderung ngarahin untuk penggunaan buku 3S ataupun Nanda. Atau disesuaikan dengan pribadi masing-masing, kalian sendiri jauh lebih nyaman menggunakan panduan dari 3S ataupun 3N. Selanjutnya, mana aja sih buku yang wajib dan nggak wajib dibeli? Menurut aku pribadi, buku yang nggak wajib kalian miliki adalah Nah, kenapa sih nggak wajib dibeli? Karena menurut aku pribadi, buku-buku itu sudah ada di perpustakaan dan kalian bisa pinjem, kalian juga bisa copy dari sana. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau kita beli buku yang versi asli itu harganya lumayan menguras kantong. Jadi kalau kita bikin yang versi kopinya itu akan jauh lebih murah, terutama untuk kantong mahasiswa. Bisa juga kok kalau kalian mau cari di beberapa jurnal ataupun di beberapa PDF ataupun materi secara online mengenai buku-buku yang udah aku sebutin tadi. Jadi kalian bisa simpan semua materinya dalam bentuk soft copy dan kalian bisa belajar pakai media itu. Nah, untuk kamus keperawatan aku mau kasih tips nih. Kalian sebenarnya bisa kok kalau mau bikin sendiri buku catatan yang aku sebutnya itu buku pintar, yang berisikan tentang istilah-istilah medis, hal-hal penting, ataupun rumus-rumus tentang penghitungan cairan dan lain sebagainya. Jadi contoh bukunya kayak gini. Ini tuh cuma buku kecil, harganya juga murah, notes kayak gini. Di sini masih ada bandrolnya nih. Harganya sekitar 13.500. Kalian bisa isi sendiri istilah-istilah yang kalian bingung dan perlu kalian hafalkan untuk belajar. Dan menurut aku walaupun menggunakan buku ini sama-sama simpelnya, sama-sama bermanfaat dan harganya juga jauh lebih murah. Asalkan kalian rajin nulis. Nah, jadi teman-teman, kenapa aku nggak nyaranin kalian buat beli buku anatomi dan lebih menganjurkan kalian buat pinjam buku di perpustakaan atau cari media soft copy di Google yang PDF? Karena di buku anatomi fisiologi ini kalian sudah mendapatkan lengkap materi anatomi tubuh manusia beserta fisiologi atau penjelasannya secara detail. Nah, terus menurut aku semua buku ini adalah buku panduan yang harus kalian miliki karena berdasarkan pengalaman aku sih, buku-buku ini nantinya saling berkaitan dengan materi keperawatan yang lainnya. Dan buku ini adalah buku yang paling sering dipakai, terutama pada semester-semester akhir, menjelang skripsi, ataupun menjelang KTI biasanya kalau untuk diploma. Oke, segitu aja video aku kali ini.
Semoga bisa memberikan pencerahan untuk adik-adik mahasiswa ataupun calon mahasiswa perawat. Jangan lupa persiapkan diri, fisik dan juga mental dalam menjalani pendidikan, karena pendidikan perawat ini juga tergolong tidak mudah. Tetap semangat ya! Nah, untuk kalian yang mau tanya-tanya secara langsung sama aku, kalian bisa juga nih follow Instagram aku di @siskafitrijayanti. Kalian bisa DM aku secara langsung, dan jangan khawatir, DM kalian pasti aku balas. Oke, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, khususnya yang minat untuk sekolah perawat. Jangan lupa juga untuk kasih like, komen, dan subscribe channel aku. Siska pamit dulu. Stay happy, stay healthy. Bye-bye.